barang tertentu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Indri Hafidasari. Di sini ada contoh kasus dari teori keunggulan absolut. Di sini ada tabel yang isinya ini mengenai komparasi atau perbandingan mengenai keunggulan absolut negara Indonesia dan negara Jepang. Dapat kita lihat dalam tabel bahwa negara Indonesia memiliki keunggulan dalam memproduksi beras daripada memproduksi motor. Maksudnya lebih unggul dalam memproduksi beras daripada negara Jepang. Sebaliknya, motor daripada negara Indonesia. Mungkin Indri masih terkendala jaringan, Bu. Ada. Bisa saya lanjutkan? Sudah. Halo, cek. Sudah ada. Halo. Ya, saya Indri. Lanjut, mohon maaf sebelumnya, saya lanjut. Jadi ketika baik itu negara Indonesia maupun negara Jepang dapat melakukan spesialisasi dalam memproduksi beras ataupun dalam memproduksi motor, maka nantinya ketika negara tersebut menjalin kerjasama akan menghasilkan keuntungan ataupun benefit dari dalam perdagangan internasional itu sendiri. Dan ketika kerjasama tersebut terjalin, maka di situ juga terdapat bisnis internasional dengan dengan sistem ekspor dan impor, baik itu dari negara Indonesia yang mengimpor motor ataupun mengekspor beras kepada negara Jepang, begitu pula sebaliknya negara Jepang yang mengimpor beras kepada negara Indonesia dan mengekspor motor pada negara Indonesia. Selanjutnya dijelaskan oleh Adinda. Selanjutnya untuk teori klasik dari perdagangan internasional yang ketiga, maaf dulu sebelumnya. Selanjutnya ada teori keunggulan komparatif yang mana dikemukakan oleh David Ricardo. Dalam teori ini, David Ricardo mengatakan bahwa suatu negara dapat memproduksi barang dan jasa dalam jumlah yang besar dengan biaya yang murah, atau di sini terdapatnya efisiensi produksi yang dianjurkan oleh David Ricardo dalam melakukan bisnis internasional yang dapat dibandingkan dari satu negara ke negara lain. Jadi, apabila suatu negara itu memiliki keunggulan dalam efisiensi produksi yang lebih besar atau lebih tinggi daripada negara lain, dengan kata lain produksi dari suatu produknya, misalkan motor itu jauh lebih murah dibanding negara lain yang memproduksi produk yang sama, maka dia mendapatkan keunggulan komparatif atas penjualan produk motor itu sendiri apabila dipasarkan secara internasional. Dapat dilihat pada contoh kasus pada tabel berikut dalam teori keunggulan komparatif. Yang pertama ada dari perbandingan yang diambil dari negara Vietnam dan Korea Selatan. Dengan barang yang diambil adalah outputnya TV dan motor. Dalam tabel ini dapat dilihat bahwa Vietnam dapat memproduksi TV dengan unit 80 per hari, sedangkan Korea Selatan itu dapat memproduksi 120 unit TV per hari. Jika dibandingkan dengan produk motor, Vietnam dapat memproduksi 80 unit juga per hari, dan Korea Selatan mampu memproduksi 2 kali lipatnya, yaitu 160 unit per hari. Jadi jika dibandingkan, jika dilihat dari outputnya, maka sebenarnya keunggulan absolut itu dimiliki oleh Korea Selatan karena sama-sama unggul dalam produk TV dan motor dibanding dengan negara Vietnam. Akan tetapi di sini perdagangan internasional tetap bisa terjadi dikarenakan bisa menggunakan efisiensi produksi dari mengambil selisih terkecil. Di sini dapat dimisalkan bahwa perbandingan antara satu unit TV dengan satu unit motor pada negara Vietnam adalah 1:1, entah itu TV banding motor atau motor banding TV. Sedangkan kalau bagi negara Korea Selatan, unit TV berbanding dengan unit motor itu dapat dikalkulasikan 1,3, dan untuk unit motor dibandingkan dengan unit TV banding motor dapat diperbandingkan satu unit motor sama dengan 0,75 unit TV. Jadi di sini dapat diartikan bahwa kalau keunggulan absolut itu pasti dimiliki oleh Korea Selatan karena unggul untuk di kedua produk ini. Sedangkan negara Vietnam itu dapat melakukan perdagangan internasional dengan memfokuskan pada selisih terkecil pada produk yang bersaing dengan Korea Selatan. Contohnya adalah TV.
120 dibandingkan dengan 80 itu hanya selisih 40 unit. Jadi dibandingkan dengan motor itu adalah 2 kali lipatnya atau berselisih 80 unit antara produk negara Vietnam dengan Korea Selatan. Jadi di sini Vietnam bisa lebih fokus pada memproduksi TV, sedangkan Korea Selatan dapat fokus pada keunggulan produksinya pada motor, karena keunggulan komparatif di sini membahas tentang efisiensi produksi yang dapat dibandingkan dari suatu negara ke negara lainnya. Boleh di next. Oke. Halo. Baik, selanjutnya itu ada teori klasik perdagangan internasional yang keempat. Itu ada teori faktor pendukung oleh Heckscher-Ohlin, di mana perbedaan antara internasional dan juga interregional adalah dalam biaya produksi yang disebabkan oleh perbedaan pasokan dalam berbagai faktor produksi, di mana menurut oleh Ohlin ini faktor-faktor produksi ini sangat faktor-faktor pendukung atau produksi ini sangat berpengaruh kepada perdagangan internasional. Sedangkan dalam kondisi kenyataannya itu tidak sesuai dengan asumsi yang dinyatakan oleh teori Ohlin ini, di mana yang pertama itu ada demand dan juga supply atau permintaan dan juga penawaran dalam komoditas perdagangan itu selalu berubah-ubah karena mengikuti perubahan variabel yang mempengaruhinya. Yang kedua itu ada pengetahuan menjadi variabel penentu keputusan perdagangan dan investasi berdasarkan teori-teori perdagangan yang baru. Dan yang ketiga itu kualitas maupun kuantitas faktor produksi termasuk teknologi itu selalu berubah, di mana kualitas dari faktor produksi itu akan juga mempengaruhi kuantitasnya. Dan ketika kita mengambil faktor produksinya itu faktor-faktor produksinya itu juga akan mempengaruhi terhadap produk. Yang keempat itu biaya variabel transportasi yang harus diperhitungkan. Menurut teori pendukung oleh Heckscher-Ohlin ini, dia tidak memperhitungkan terkait biaya-biaya Punten Leo, agak terputus-putus suaranya. Kan seperti ingin memasok suatu kertas dari Bandung yang harganya 3.000, tapi akan lebih mahal dari Sumatera. Dan apakah suara saya terdengar, Bu? Oke, sudah. Silakan, Leo. Oke. Sedangkan menurut teori kondisi realnya ini tidak sesuai dengan menurut teori Ohlin. Yang pertama itu demand dan juga supply dalam komoditas perdagangan itu selalu berubah karena diikuti oleh perubahan variabel yang mempengaruhinya. Yang kedua itu ada pengetahuan menjadi variabel penentu suatu keputusan perdagangan dan investasi berdasarkan teori-teori perdagangan yang baru. Yang ketiga itu ada kualitas maupun kuantitas faktor produksi itu sangat mempengaruhi akan produk-produk yang akan dihasilkan, dan juga teknologi yang digunakan, dan teknologi itu akan selalu berubah. Yang keempat itu biaya variabel transportasi yang tidak diperhitungkan oleh teori Ohlin ini, di mana bisa dicontohkan ketika kita ingin memasok suatu barang kertas, ketika saya ada di Jakarta dan pasokan itu ada di Sumatera yang berharga 2.000 dan juga di Bandung yang harga 3.000, tapi biaya transportasinya itu akan lebih mahal dari Sumatera. Kalau menurut Ohlin itu akan memilih Sumatera karena dia tidak memperhitungkan dari biaya transportasinya. Bisa dilanjut. Yang selanjutnya adalah teori kontemporer perdagangan internasional. Nah, yang pertama di sini ada teori economies of scale and experience curve. Jadi, skala ekonomi dan kurva pengalaman mempengaruhi perdagangan internasional karena memungkinkan industri-industri suatu negara menjadi produsen biaya rendah tanpa memiliki faktor-faktor produksi yang berlimpah. Persis seperti yang sudah disampaikan oleh Adinda sebelumnya mengenai teori komparasi. Jadi, ketika suatu negara sudah memiliki keunggulan dalam
memproduksi suatu barang ataupun jasa dengan biaya rendah dan tanpa memiliki faktor-faktor produksi yang berlimpah, maka hal tersebut bisa dicapai. Yang kedua, adanya teori first mover atau penggerak pertama. Jadi, ada beberapa ahli teori manajemen yang menyatakan bahwa perusahaan yang pertama kali menembus pasar atau penggerak pertama itu akan segera mendominasi pasar tersebut dan mendapatkan manfaat atau benefit dari economy of scale tadi. Next. Oke, selanjutnya ada teori yang ketiga dari teori kontemporer perdagangan internasional, yaitu adalah teori Linder. Teori Linder ini berkesimpulan bahwa perdagangan internasional dalam barang-barang manufaktur akan menjadi lebih besar antara negara-negara dengan tingkat pendapatan per kapita yang sama atau setara daripada negara dengan tingkat pendapatan per kapitanya tidak sama atau tidak setara. Maksudnya di sini adalah dalam teori Linder ini mengatakan bahwa apabila negara dengan tingkat perekonomian yang setara, katakanlah suatu negara bisa disebut dengan perekonomian negara maju, ketika melakukan perdagangan internasional dengan sesama negara maju, itu akan lebih bisa mendapatkan keuntungan di sana dikarenakan adanya faktor pendukung yang cukup memadai dan cukup memenangkan dalam perdagangan internasional ini. Misalkan apabila suatu negara memperdagangkan dalam hal teknologi, ketika suatu negara maju berhubungan terhadap perdagangan internasional atau bisnis internasional dengan sama-sama negara maju, maka penerimaan teknologi sendiri ini bisa dibilang dapat diterima dengan cepat dibandingkan ketika misalkan negara Amerika menjual produknya yang berbasis teknologi ini kepada negara-negara mungkin yang masih sulit untuk menerima teknologi atau terkesan masih lambat dalam penerimaan teknologinya. Jadi mungkin pasarnya bukan negara yang tidak sesuai dengan tingkat pendapatan per kapita atau tingkat perekonomian di suatu negara. Itulah yang dikemukakan oleh teori Linder. Next. Selanjutnya itu ada yang keempat, teori keunggulan kompetitif dari Michael Porter. Teori ini itu menjelaskan bahwa terdapat 4 variabel atau 4 faktor yang bisa memberikan dampak untuk memperoleh keunggulan kompetitif apabila perusahaan lokal dapat memaksimalkan suatu penggunaan sumber daya lokalnya sendiri. Yang pertama itu ada kondisi permintaan sifat dasar dari dalam negeri, yaitu permintaan akan barang dari yang dihasilkan dari suatu perusahaan tersebut. Ketika permintaannya itu banyak, maka di dalam suatu negara tersebut perusahaan atau barang tersebut mempunyai keunggulan kompetitif. Yang kedua itu ada kondisi faktor level dan juga faktor produksi. Yang dimaksud faktor level dan juga faktor produksi ini adalah faktor dasar dan juga faktor lanjutan. Faktor produksi itu merupakan sumber dayanya sendiri, seperti sumber daya alam dan juga sumber daya manusianya. Sedangkan kalau faktor level ini adalah infrastruktur yang ada di negara tersebut akan mempengaruhi suatu keunggulan kompetitif dari produk-produk yang akan dihasilkan. Yang ketiga itu ada stakeholder atau para pemegang kepentingan bisnis, pemangku kepentingan, di mana para stakeholder ini juga mempengaruhi seperti investor, supplier. Ketika mendapatkan suatu investor, maka perusahaan tersebut bisa lebih mengimprovisasi bisnisnya masing-masing. Dan yang keempat itu penciptaan strategi. Nah, kalau penciptaan strategi ini lebih ke manajemen internal dari suatu perusahaan tersebut, di mana suatu perusahaan itu mempunyai gaya-gaya organisasi masing-masing dan bagaimana dari manajemennya tersebut untuk bisa mempunyai keunggulan dari para kompetitornya. Yang selanjutnya adalah teori investasi luar negeri. Jadi teori investasi luar negeri ini dikenal sebagai perluasan teori klasik sebelumnya. Nah, teori ini didasarkan pada perbedaan suku bunga investasi dan risiko sehingga menyebabkan perpindahan modal antar negara. Dalam teori investasi luar negeri ini terdapat beberapa teori lainnya. Yang pertama adalah teori keunggulan monopolistik oleh Stephen Heimer tahun 1960. Jadi dalam teori ini
Dalam teori ini menyatakan bahwa investasi langsung luar negeri lebih banyak terjadi daripada industri oligopoli dalam pasar persaingan hampir sempurna. Yang kedua adalah teori ketidaksempurnaan pasar produk dan faktor produksi oleh Caves dari Harvard. Jadi dimisalkan produk dari perusahaan negara A lebih diminati daripada produk yang berasal dari perusahaan di negara B karena perusahaan negara A memiliki pengetahuan yang lebih unggul dalam hal investasi daripada perusahaan lokal di negara B itu sendiri. Jadi perusahaan A ini memiliki keunggulan dalam hal jual dibandingkan perusahaan pribumi itu sendiri. Yang tiga adalah daur hidup produk internasional atau International Product Life Cycle. Jadi tahap alamiah daur hidup produk ini maksudnya adalah investasi langsung luar negeri itu sendiri. Yang keempat adalah teori internalisasi. Jadi teori ini merupakan pengembangan dari teori ketidaksempurnaan pasar produk dan faktor produksi sebelumnya. Jadi ketika suatu perusahaan memiliki keunggulan dalam pengetahuan, mereka ini dapat memperoleh harga yang lebih tinggi dari pengetahuan tersebut dan dapat menjualnya di pasar perdagangan terbuka. Yang terakhir ada teori elektrik produksi internasional oleh Dunning. Jadi teori ini merupakan teori gabungan dari semua unsur yang terdapat pada teori-teori sebelumnya. Jadi gabungan dari teori keunggulan monopolistik, ketidaksempurnaan pasar produk dan faktor produksi, IPLC, dan teori internalisasi. Next. Selanjutnya yang terakhir adalah pandangan umum dari teori ekonomi dalam bisnis internasional. Dari sini bisnis internasional dapat disimpulkan dari apa penjelasan yang sudah dijelaskan oleh kelompok 1 dari tadi, bahwa bisnis internasional ini dapat terjadi karena adanya efisiensi produksi pada produk yang diperdagangkan dengan harga ataupun tarif yang berbeda. Nah, dari sini tuh timbullah perbedaan-perbedaan karena disebabkan oleh yang pertama adanya perbedaan dari sumber daya, entah itu sumber daya produksi, entah itu sumber daya alam, sumber daya manusia, atau sumber daya penggunaan teknologi, dan sebagainya. Yang kedua adanya kapasitas penggunaan teknologi. Kapasitas penggunaan teknologi yang berbeda dan diterima oleh suatu negara, maka di sini juga dapat menjadi pandangan umum untuk mendasari teori ekonomi internasional ini dapat terus berkembang. Dan yang ketiga adanya efisiensi produk. Apabila terciptanya efisiensi produk dengan harga mungkin yang lebih murah sehingga bisa bersaing di pasaran internasional, maka perdagangan internasional atau bisnis internasional dapat terjadi. Dan yang terakhir adanya kurs valuta asing. Di sini kurs valuta asing tentu berperan yang cukup penting karena di sini perdagangan internasional menggunakan mata uang sebagai nilai tukarnya itu adalah mata uang yang disepakati oleh kedua belah pihak. Bisa saja menggunakan mata uang secara internasional yaitu dolar, atau menggunakan mata uang yang memang disepakati oleh negara-negara pelaku bisnis internasional ini. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mungkin kalau ada kurang dan kelemahannya bisa menjadi masukan untuk kelompok kami. Dan kami buka sesi pertanyaan. Kami kembalikan kepada Bu Sari. Oke, terima kasih kelompok 1 atas presentasinya. Oke, good job ya. Boleh selanjutnya ya, mungkin untuk Akang Teteh yang lain ingin bertanya sesuai dengan teori yang telah dijelaskan oleh kelompok 1. Mangga, silakan Akang Teteh yang lain boleh bertanya. Ada yang bertanya? Itu mempunyai faktor lain atau faktor lanjutannya itu sendiri, di mana mempunyai teknologinya itu Bu, faktor-faktor lanjutan. Kan faktor produksi itu merupakan faktor dasar, seperti sumber daya alam dan juga sumber daya manusianya. Nah, ketika mereka itu mempunyai suatu faktor lanjutannya itu seperti infrastruktur dan juga teknologi yang mereka gunakan itu emang sudah mempunyai tingkat yang tinggi, itu bisa menekan biaya mereka sendiri itu. Dan faktor produksinya itu atau sumber daya alamnya itu kan bisa digunakan, mereka mengambil dari negara-negara yang lain seperti itu, Al-Fajri. Oke, bagaimana Al-Fajri? Cukup jelas atau masih ada yang ingin ditanyakan kembali?
Izin menambahkan sedikit dari Leo tadi. Jadi ketika suatu negara memiliki misal suatu pabrik semakin besar, jadi meningkat pula keluarannya. Tapi biaya produksinya per unit ini bisa menurun karena perusahaan dari negara tersebut bisa memproduksi suatu barang ataupun jasa secara lebih efisien dan efektif karena memiliki teknologi yang canggih tadi. Sehingga perusahaan tadi dapat memperoleh potongan harga yang lebih dari pembelian-pembelian mereka dalam volume yang lebih besar. Segitu dari saya. Oke, terima kasih Ingrid. Mangga gimana Al-Fajri? Apakah sudah cukup jelas atau masih kurang? Sudah cukup, Bu. Oke, baik. Hatur nuhun kepada Al-Fajri. Mangga akan teteh yang lain silahkan boleh tiga pertanyaan lagi. Silahkan. Suara saya terdengar tidak ya? Mangga, terdengar. Silahkan. Perkenalkan, saya Rika Nadianti dengan NPM terakhir 136. Di sini saya mau bertanya kepada kelompok 1. Ini kan mengenai hubungan ekonomi dengan bisnis internasional. Nah, biasanya kan kalau dalam bisnis emang sering terjadi permasalahan-permasalahan. Nah, di sini saya mau menanyakan apa saja sih yang masalah-masalah yang mungkin terjadi atau sedang terjadi dalam perdagangan internasional gitu. Kira-kira cukup jelas tidak ya? Baik, Mangga. Terkait permasalahan ya di bisnis atau perdagangan internasional, betul? Iya, betul. Oke, silakan Mangga dijawab oleh kelompok 1. Saya izin menjawab pertanyaan dari Rika. Sebelumnya terima kasih Rika atas pertanyaannya. Kemungkinan permasalahan yang dapat terjadi dalam perdagangan atau bisnis internasional sendiri tentu banyak, karena sejatinya ketika kita berhubungan antara sesama manusia saja, bukan tidak mungkin akan terjadi hubungan atau gesekan antara satu manusia dengan manusia lain. Apalagi ini kasusnya melibatkan negara atau melibatkan perusahaan lintas negara yang mungkin ketentuan atau aturannya pasti berbeda antara perusahaan yang A dengan perusahaan yang B dari negara yang berbeda. Jadi apabila kedua negara ini bersepakat untuk melakukan perdagangan internasional, tentunya sebelumnya mereka sudah melakukan yang pertama perjanjian ataupun penentuan kesepakatan dulu, adanya nota kesepakatan dulu antara suatu negara dengan negara lain, sehingga dapat menjadi landasan mungkin ketika nanti apabila terjadi adanya slack atau adanya permasalahan antar suatu negara dengan negara lain atau antar perusahaan tersebut, maka dapat diselesaikan dengan sengketa hukum internasional atau mungkin dapat diselesaikan secara kekeluargaan, atau itu tergantung bagaimana narasi atau inti dari bunyi dari kesepakatan yang telah diatur oleh kedua belah pihak itu. Jawaban dari saya itu. Baik, bagaimana Teh Rika? Apakah sudah cukup puas? Atau boleh ada yang ingin menambahkan? Silakan. Satu lagi nih, jadi kalau sekarang itu permasalahan yang emang sedang berlangsung gitu ya, yang itu kira-kira apa gitu? Oke, trennya di 2021 ya, betul? Iya, Bu. Izin menambahkan, jadi misal ketika sekarang pada saat pandemi yang dimulai dari tahun bisa dikatakan 2020, jadi pada saat pandemi ini tentunya menghambat segala aktivitas baik itu industri lokal ataupun internasional. Salah satunya adalah perdagangan internasional. Jadi dalam perdagangan internasional ini bisa terhambat karena adanya pandemi. Misal ketika negara Yunani melakukan lockdown secara total di negaranya, otomatis akan menghambat misal supply chain dari negara itu. Misal ketika mereka ingin melakukan kerjasama dengan negara lain yang tidak melakukan lockdown, itu mungkin akan menjadi salah satu faktor penghambatnya. Karena kan ketika suatu negara yang tidak melakukan lockdown dengan negara yang melakukan lockdown tentunya memiliki aturan-aturan tersendiri di negara masing-masing. Jadi hal tersebut bisa menjadi salah satu penghambat dari perdagangan internasional yang sudah terjadi. Kurang lebih seperti itu. Baik, gimana Teh Rika? Apakah sudah terjawab?
Ya, cukup Bu. Terima kasih banyak Oke. teman-teman. Oke. Mangga, Akang Teteh yang lain silahkan 2 pertanyaan lagi. Selanjutnya nanti mungkin akan saya jelaskan mengenai teori ekonomi ini. Silahkan, Mangga. Ada lagi? 2 orang lagi? Silahkan. Izin bertanya. Izin menjawab. Ya, siapa? Ali dulu. Mangga, silahkan. Untuk melakukan perdagangan internasional kan, untuk melakukan sebuah ekspor kan risiko yang terjadi itu sangat besar, terutama kecurangan yang dilakukan oleh seorang buyer. Nah, antisipasi apa yang bisa kita lakukan apabila kita melakukan ekspor dan si buyer itu tidak membayar yang seharusnya sesuai yang seharusnya atau menipu kita? Antisipasi apa yang harus dilakukan? Mangga, silahkan kelompok 1 untuk menjawab. Ini terkait ekspor ya, berarti ya, ekspor impor. Ya, silahkan. Bentar Ibu, izin menjawab pertanyaan dari Ali. Silahkan Leo. Oke, ketika kita itu mungkin melakukan ekspor ya, terdapat resiko kecurangan dari buyer tersebut. Nah, dari hal tersebut biasanya kan terdapat kebijakan Ali dari setiap negara-negara tersebut dalam melakukan suatu ekspor. Maka dari itu biasanya itu suatu negara itu juga dalam menerima ataupun mengirimkan suatu barang itu akan terdapat suatu seperti bukan SOP tapi kebijakan yang ada di negaranya tersebut itu Ali. Jadi mereka itu juga itu bisa salah satu yang bisa mengurangi kecurangan untuk suatu bayarnya sendiri. Dan kalau selain itu untuk ekspornya itu terkait antisipasi kecurangan ya. Jadi kalau dari bayarnya itu bisa kita juga menggunakan mata uang asingnya itu emang kan kita tuh biasa kan untuk kalau suatu ekspor itu mata uang asingnya emang sudah dilakukan oleh ini dan bisa juga pemasukan itu dimasukkan ke dalam negara dulu Ali. Ya, gimana Ali? Apakah sudah jelas jawaban dari saudara Leo? Sudah cukup, benar? Oke, baik. Hatur nuhun untuk Nur Ali dan juga kelompok 1, silakan. Selanjutnya, mangga 1 pertanyaan lagi, boleh? Izin bertanya. Silakan sebutkan nama ya, mangga. Nama saya Jovia Tatumuladi dengan NPM terakhir 120. Izin bertanya, kalau untuk perdagangan internasional itu kan, apakah dapat merugikan pelaku UMKM? Di mana kasus yang baru-baru ini seperti pada marketplace Shopee, untuk melakukan ongkir pembelian di Cina itu, ongkirnya itu dikenakan biaya 0 rupiah. Sedangkan pelaku UMKM di Indonesia sendiri merasa merugi karena hal tersebut. Apakah itu sangat berpengaruh terhadap UMKM? Baik, ini terkait e-commerce ya sepertinya, Jovia, betul? Iya. Silakan, mangga. Ada yang bisa menjawab kelompok 1? Silakan. Saya mau coba menjawab, luruskan kalau saya salah. Kalau di sini saya menangkap bahwa apakah ada terjadi kerugian dari adanya yang diterima oleh UMKM dalam perdagangan internasional, khususnya Shopee ini. Nah, kalau misalkan di sini dapat dilihat, perdagangan internasional atau bisnis internasional ini melibatkan 2 negara atau ya melibatkan yang dilakukan oleh 2 negara atau lebih. Jadi di sini itu yang bertanggung jawab dalam perdagangan internasional ini sebenarnya dimulai dari ketika suatu negara dengan negara lain melakukan hubungan diplomasi antar negara-negara tertentu. Ketika suatu negara tidak melakukan hubungan diplomasi, mungkin tidak akan ada perdagangan internasional yang mungkin berlanjut pada aspek-aspek tertentu, bukan hanya dari aspek bisnis, mungkin dari aspek hubungan ketenaga kerjaan dan sebagainya. Mungkin itu tidak akan terjadi kalau tidak ada dibuka dulu dengan hubungan diplomasi antara negara ini. Nah, berikutnya, apakah dampaknya terhadap UMKM dalam bisnis internasional ini, terutama dalam, ya mungkin dari ongkir yang murah mungkin dari suatu e-commerce. Nah, dari e-commerce ini sendiri, sejatinya mereka mungkin punya pajak dan punya hal-hal tertentu yang bisa menjadi devisa atau masukan dari negara. Nah, dari sanalah mungkin negara merasa diuntungkan, tapi kalau ingin melihat dan memakmurkan UMKM,
maka negara di sini juga harus mengkolaborasikan produk-produk UMKM yang ada untuk menjadikan produk-produk ekspor atau produk-produk unggulan ke negara lain. Jadi ini tergantung bagaimana negara mengambil kebijakan agar negaranya sendiri, ibaratnya mungkin negara untung tapi masyarakatnya di sini merasa dirugikan gitu. Nah, dari sini dapat diambil kebijakan bagaimana suatu negara itu dapat memberdayakan masyarakatnya dalam menghasilkan produk-produk yang mungkin bisa diperdayakan dalam produk ekspor ini. Dari UMKM itu sendiri juga bisa bermitra dengan Shopee atau melakukan membuka e-commerce-nya ataupun tokonya sendiri di marketplace Shopee. Nah, dari sana UMKM sendiri juga bisa ikut menjual produk-produknya ke luar negeri tanpa takut mungkin adanya biaya-biaya lebih atau yang biaya tambahan yang harus mereka keluarkan. Dan di sini juga dijelaskan dari manfaat mempelajari teori ekonomi poin yang terakhir dapat menjadi pedoman atau sebagai landasan kelayakan satu perusahaan dalam mengajukan proyek besar kepada pemerintah. Makanya di sini teori ekonomi ada jika dipahami oleh orang-orang tertentu atau mungkin mentor-mentor bisnis dalam UMKM ini sendiri, ketika ingin mengajukan harga atau mengadakan subsidi, ingin mendapatkan subsidi dari pemerintah, maka perusahaan tersebut dapat mengajukan proposal tertentu kepada pemerintah sehingga yang menggunakan landasan-landasan yang kuat tentunya sehingga dapat diterima oleh pemerintah yang mungkin dapat disubsidi ekspornya ke luar negeri. Contohnya saja Jepang yang melakukan politik dumping yang setahu saya politik dumping ini berlaku apabila produk yang dimiliki di negara Jepang, di negaranya sendiri terjual mahal, sedangkan jika diekspor justru produknya lebih murah gitu. Maka disitulah menjadi adanya politik-politik tertentu yang bisa diterapkan oleh suatu negara dalam memberdayakan UMKM yang ada. Mungkin ada yang mau menambahkan? Betul Ibu, saya ingin menambahkan jawaban dari Adinda. Ya, itu benar sekali Jovi apa yang dikatakan Adinda, karena ini merupakan salah satu kasus juga, salah satu contoh yang saya tahu itu ada salah satu UMKM yang ada di Pangandaran, yaitu batik yang ada Pangandaran, dia itu juga sudah terkenal di internasional karena dia itu merupakan suatu UMKM di mana juga didanai oleh pemerintah Indonesia, yaitu mendapatkan subsidi dari pemerintah Indonesia itu sendiri. Maka dari itu sebenarnya dengan adanya bisnis internasional ini ada pengaruh positif dan juga negatif juga kepada UMKM, tergantung dari UMKM-nya sendiri itu ingin menanggapinya itu mau bagaimana, karena bisa saja produk-produk UMKM tersebut bisa lebih unggul daripada produk yang lain, seperti yang ada disebutkan pada teori-teori yang tadi telah dijelaskan. Ada itu keunggulan kompetitifnya juga ketika emang itu tuh sudah mempunyai banyak peminat, dan salah satunya batik yang ada di Pangandaran itu batik Rusdiana Pangandaran itu tuh udah banyak peminatnya dan juga dipakai oleh Pak JJ, dan itu emang sudah terkenal di mancanegara seperti itu. Halo Leo. Itu Jovi. Halo Ibu. Ya. Oke, tadi sedikit terputus, mangga. Silakan. Sudah? Maaf. Tadi sampai mana ya Bu saya Bu? Sampai yang batik dipakai oleh Pak JJ dan sudah masuk ke mancanegara, silahkan. Oh iya Bu, itu Bu. Terakhir Bu. Sudah, baik. Gimana, ada mau tambahan lagi mungkin untuk kelompok 1 atau dari kelompok 1 untuk pertanyaan Jovi? Sudah ada? Oke, gimana Jovi? Sudah cukup puas? Oh boleh, mangga, silahkan. Mau nambahin dikit, mungkin kasus ini tuh kemarin sempat viral ya yang dari Dr. Tirta soal Shopee bunuh UMKM di Indonesia. Tapi sebenarnya Shopee di sini itu mengklaim hanya 0,1% penjualan dari cross border-nya. Jadi dari 4 juta penjual aktif di Shopee adalah UMKM dan hanya 0,1% yang merupakan penjual cross border. Jadi Shopee di sini juga berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan serta keberlangsungan bisnis para pelaku UMKM di Indonesia. Jadi tidak semua pihak dari UMKM ini dirugikan. Mungkin yang dirugikan bisa jadi UMKM yang tidak menjual produk atau barangnya di e-commerce tersebut. Jadi ketika UMKM tersebut merasa dirugikan, ya mungkin itu karena UMKM-nya itu sendiri yang tidak
turut memanfaatkan e-commerce yang sedang berkembang di negara Indonesia. Sekian. Oke, hatur nuhun Saudari Indri, Teh Indri. Gimana, Jovi? Sudah puas belum? Sudah puas, Bu, untuk jawabannya. Oke, untuk jawabannya ya. Oke, baik. Terima kasih kelompok 1. Oke, hatur nuhun kepada kelompok 1 ya. Oke, saya beri aplaus, good job. Dan juga hatur nuhun atas partisipasinya Kang Teteh telah memberikan pertanyaan dan juga kritik dan saran mungkin ya untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya mungkin saya akan melanjutkan ya untuk membahas teori dari ekonomi yang melatar belakangi bisnis internasional nih. Oke, saya izin share screen ya, boleh? Sip, boleh Ibu ya. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu, terlihat, Bu. Oh, sorry. Leo, punten. Oh, Elis Cesar. Oke, silahkan. Boleh untuk di mute sementara ya. Oke. Oke, sudah cukup terlihat ya. Udah full screen nih. Oke. Oke, assalamualaikum. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini saya akan menjelaskan mengenai teori-teori dari bisnis internasional. Mungkin sebelumnya sebagai pengantar sudah dijelaskan oleh kelompok 1. Dan di sini saya akan menjelaskan mungkin generalnya ataupun beberapa teori yang mungkin belum tersampaikan oleh kelompok 1. Oke. Oke, nah di sini saya akan menjelaskan mengenai teori pertama yaitu merkantilisme. Nah, jadi merkantilisme ini adalah, jadi intinya dari merkantilisme ini adalah kesejahteraan dari suatu bangsa ataupun negara ataupun perusahaan berdasarkan modal ataupun aset yang dimilikinya seperti itu. Nah, di sini dijelaskan ya intinya adalah falsafah ekonomi. Di mana yang pertama, kemakmuran itu sebuah negara bergantung pada harta yang terakumulasi, biasanya emas. Ada juga selain emas, ada batu bara, ada beras, ada gandum, dan lain sebagainya yang kira-kira itu menjadi modal penting ataupun aset penting dari negara tersebut. Lalu yang kedua adalah falsafah ekonomi di mana untuk meningkatkan kemakmuran, kebijaksanaan pemerintah hendaknya meningkatkan ekspor dan mengurangi impor. Nah, jadi di merkantilisme ini Akang Teteh di mana sebuah atau suatu kesejahteraan negara dan juga bangsa itu dinilai dari modal ataupun aset yang dimilikinya ya. Mungkin tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 1. Oke. Nah, di sini ada contohnya. Nah, neraca perdagangan dinilai baik itu jika ekspor lebih banyak ataupun lebih besar daripada impor. Nah, di mana ekspor itu sendiri kan kita menjual barang atau menjual hasil produksi itu ke luar negeri ataupun keluar dari secara global ya ataupun mancanegara seperti itu. Dan neraca positif juga jika ekspor tersebut menghasilkan dolar. Sedangkan kalau neraca negatif itu jika impor mengeluarkan dolar. Nah, otomatis ya kalau ekspor itu kan pasti kita itu menambah devisa negara ataupun menghasilkan dolar yang akan menjadi devisa negara. Nah, sedangkan kalau impor itu kan berarti kita yang membayar pihak-pihak bayar yang dari luar untuk memasukkan barangnya ke negara kita seperti itu.